Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pistaviani. Bagi yang belum tahu, saya adalah mahasiswi semester 3 Universitas Putra Indonesia jurusan Ekonomi Manajemen. Nah, kali ini saya akan kembali mereview mata kuliah Hukum Bisnis. Dan materi kali ini akan saya sampaikan mengenai selayang pandang hukum ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview ulang atau menyampaikan kembali materi mengenai selayang pandang hukum ekonomi. Nah, sebelum kita merangkak lebih jauh, apa yang dimaksud dengan hukum? Kita harus tahu terlebih dahulu hukum itu apa. Nah, yang dimaksud dengan hukum, sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang terdapat atau yang ditulis dalam undang-undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu bisa saja merupakan hukum adat karena hukum tersebut tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat dan tidak dicatat oleh undang-undang atau tidak ada di dalam undang-undang seperti itu. Dan hukum juga memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat, untuk menciptakan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, juga untuk membangun kesadaran di dalam masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan bagi para pelanggar hukum otomatis akan mendapatkan sanksi yang cukup berat, seperti ada sanksi pidana, perdata, administrasi negara, juga ada hukum adat. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebelum kita menyebutnya negara hukum, otomatis kita harus tahu apa dasarnya Indonesia menjadi negara hukum. Nah, itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang bunyinya adalah Indonesia merupakan negara hukum. Nah, ada banyak pasal-pasal yang lainnya. Mohon maaf, di sini saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Dan ciri-ciri negara hukum itu ada beberapa, seperti adanya hak asasi manusia. Itu bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Yang kedua adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan, seperti lembaga ini hanya berkuasa di bidang ini. Jadi setiap lembaga mempunyai kekuasaannya masing-masing. Jadi tidak ada yang campur tangan. Yang ketiga adalah pemerintah berdasarkan peraturan. Nah, jadi pemerintahan itu mengatur porsinya masing-masing seperti peraturan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu adanya peradilan administrasi negara. Nah, yang terakhir adalah unsur-unsur negara. Dari negara hukum itu sendiri adalah yang pertama, rakyat memilih. Rakyat memilih di sini berarti rakyat memilih wakilnya sendiri untuk mewakili mereka dalam pemerintahan. Yang kedua adalah pengawasan lembaga yang bebas dan tidak memihak atau mandiri. Jadi, lembaga tersebut tidak memihak salah satu pihak atau tidak memberatkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga terjalin kepercayaan antara kedua belah pihak. Yang terakhir adalah peran nyata anggota masyarakat untuk mengawasi, seperti adanya mahasiswa, LSM, dan lain. Sekarang kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu apa sih hubungannya ekonomi bisnis dengan hukum? Nah, dalam kegiatan ekonomi juga kita memerlukan aturan atau hukum itu sendiri. Hukum ekonomi bisnis mengatur distribusi pembagian sumber daya agar tetap menjadikan kesejahteraan dan berkah. Seseorang memutuskan untuk berkecimpung di bidang bisnis atau di bidang ekonomi, otomatis yang mereka inginkan adalah sebuah keuntungan, baik keuntungan di bidang produksi, distribusi, perdagangan, ataupun jasa. Ada dua jenis hukum di dalam ekonomi bisnis, dan di dalam ekonomi ini mencakup semua, seperti hukum publik, hukum private. Atau hukum publik tersebut berarti hubungan antara pribadi dengan
banyak orang atau dengan negara. Dan hukum privat itu sendiri adalah hubungan pribadi antara pribadi dengan pribadi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan itulah review saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.